balik lagi nih dengan Kak Juwita. Dan Kak Juwita punya teman baru loh. Siapa Kak dia? Kak Gisel. Hai Kak Gisel. Sekarang kita mau memulai episode kita kali ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak Gisel. Ayo Kak Gisel. Ayo mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur bahwa pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau puji-pujian. Jadi semuanya berdiri ya. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Yuk tunjukkan ekspresi bahagianya ya. Senyum. Senyum. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama kita bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kakak adiknya ya yang di rumah. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulang lagi ya pujiannya, lebih semangat lagi ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita bergandengan lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay. Jadi kasih Tuhan itu nggak bisa memisahkan kita ya kan Kak? Benar sekali Kak Juwita. Iya. Dan sekarang adik-adik duduk yang manis ya, karena kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Ayo duduk yang rapi. Sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak yang akan membawakan firman. Siapakah dia? Siapa ya? Kita sambut dia Kak Syukur. Welcome Kak Syukur. Wow, Kak Syukur sepertinya sudah bersemangat sekali loh. Kakak harap adik-adik juga ya. Hai Kak Juwita, hai Kak Gisel, hai juga adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Syukur di Jam Kids. Nah, cerita firman Tuhan kali ini mengenai kemah suci. Nah, sebelum kita menceritakan atau mendengar tentang kemah suci, perlu kita ketahui bahwa Musa pada waktu itu naik ke atas gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan.
dia mengambil 2 loh batu yang berisikan tentang hukum Tauratnya Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sebelum Musa turun dari Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa. Allah berkata, "Musa, sesudah kamu turun dari Gunung Sinai, kamu harus mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus membuat bagiku kemah suci. Mereka harus membuat kemah suci dari apa yang mereka miliki, baik itu emas, perak, tembaga, kain ungu muda, kain ungu tua, kain kirmiji, lenan halus, kulit lumba-lumba, batu krisopras, dan lain sebagainya." Nah, sesudah Musa mendengar hal itu, maka dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, baiklah, aku akan memberitahukan kepada bangsa Israel." Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan 2 loh batu yang dia bawa, maka Musa berkata kepada bangsa Israel, "Bangsa Israel, Allah telah berfirman kepadaku dan mengatakan bahwa kalian harus membuat kemah suci baginya. Kemah suci di mana kalian akan menjadi anak-anak Allah, yaitu bangsa Israel, umat pilihan Allah. Di kemah suci itulah kalian akan beribadah kepada Allah." Nah, ketika bangsa Israel mendengar hal itu, maka bangsa Israel mengumpulkan segala apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan. Ya, itu tadi seperti emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Bahan-bahannya terbuat dari situ. Maka bangsa Israel membuat kemah suci. Nah, adik-adik semua, tahukah kalian bahwa kemah suci itu didirikan tepat di tengah-tengah tenda mereka sendiri, yaitu yang pusatnya di kemah bangsa Israel. Dan di dalam kemah itu ada 2 ruangan, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus, yang dipisahkan oleh tabir. Tabir itu adalah tirai, adik-adik. Nah, dari depan disebut sebagai ruang kudus. Di ruang kudus terdapat kaki dian dan tempat roti sajian. Sedangkan di paling depannya lagi yang dinamakan ruang maha kudus terdapat mezbah pembakaran ukupan dan tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini sering disebut sebagai tabernakelnya Tuhan. Kenapa dibuat tabernakel? Karena itu bukti bahwa Allah diam di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kira-kira apa sih isi dari tabernakelnya itu? Nah, isi dari tabernakelnya ada 2 loh batu yang berisikan tentang hukum Allah bagi bangsa Israel. Yang kedua ada tongkat Harun yang berbunga. Dan yang ketiga ada mana. Jadi adik-adik semua, semuanya sudah dirancang Allah kepada bangsa Israel. Mereka harus membuat kemah suci dan ada juga tabernakelnya di dalam. Jadi adik-adik semua, hal yang perlu kita ketahui yaitu tujuan Allah memberitakan atau memberitahukan kepada Musa bahwa harus dibuat kemah suci supaya kemah suci itu menjadi tempat bagi bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan tentunya terdapat tabernakelnya Tuhan yang bermaksud atau tujuan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Jadi adik-adik semua, kalian sudah mengetahui bahwa apa itu kemah suci dan apa itu tabernakel serta tujuannya. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah bersama-sama dengan umatnya, bersama-sama dengan kita. Melalui apa adik-adik? Melalui cara kita bergaul dengan Tuhan. Melalui cara kita meresponi setiap apa yang Tuhan firmankan kepada kita semua. Nah, semoga kita dapat mempelajari tentang hal baru yang Kak Syukur sampaikan. Dan menjadi wawasan bagi adik-adik semua untuk mengetahui sebenarnya kemah suci itu. Jadi sampai di sini saja cerita kakak adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wow, cerita Kak Syukur tadi menambah
pengetahuan baru kita ya kan Kak? Iya bener banget Iya, Kak Ju. setelah kemarin kita itu belajar tulang, abis itu hukum Taurat, masih ingat nggak sih? Dan sekarang yang tadi kemah suci. Jadi zaman dahulu sama sekarang itu beda Kak ternyata tempat beribadahnya. Tapi nggak apa-apa, semuanya sama karena sama-sama memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian lagi nih, semuanya tetap berdiri ya. Oke? Kita mau angkat pujian kita. Apakah? Rumahku bukan di sini. Musik. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, di mana ya? Bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Yuk, ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, ayo teman-teman, ngapain? Siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Lagi yuk, kemana? Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari kita pulang, mari pulang bersama-sama. Yeay. Kalau kita mau pulang bersama, sama. Oke. Dan sekarang saatnya kita menutup episode kali ini. Adik-adik duduk yang rapi. Kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat pertemuan kami kali ini. Kami sangat bersyukur walaupun kami bertemu secara via YouTube Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tetap menyertai kami semuanya. Kami tutup episode kami ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. God bless you.